Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penjadwalan proses yang beranggotakan Isna Magfiratul Magfiroh, Mahliyah, Muhammad Al-Ajri, dan Nur Hidayah. Di sini saya akan membacakan pendahuluannya, yaitu definisi. Penjadwalan merupakan alat ukur yang baik bagi perjalanan agregat. Pesanan-pesanan aktual dalam tahap ini akan ditugaskan pertama kali pada sumber daya tertentu, fasilitas pekerjaan, dan peralatan. Kemudian dilakukan pengurutan kerja setiap pemrosesan sehingga dicapai optimal utilasi kapasitas yang ada pada merencanakan suatu jadwal produksi harus dipertimbangkan kesetiaan sumber daya yang dimiliki, baik berupa tenaga kerja maupun prosedur maupun bahan baku. Tujuan penjadwalan: meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggu sehingga total waktu proses dapat berkurang dan produktivitas dapat meningkat. Yang kedua, mengurangi persediaan barang setengah jadi atau mengurangi sejumlah pekerjaan yang menunggu. Yang ketiga, mengurangi beberapa kelambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyelesaian sehingga akan meminimalisasi biaya kelambatan. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas dan jenis kapasitas yang dibutuhkan sehingga penambahan biaya yang mahal dapat dihindarkan. Ukuran keberhasilan penjadwalan: 1. Rata-rata waktu alir. 2. Waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kumpulan job. Yang ketiga, rata-rata kelambatan. Yang keempat, jumlah mesin yang menganggur. Yang kelima, jumlah persediaan. Saya akan menjelaskan bagian jenis penjadwalan. Jenis penjadwalan terbagi menjadi 4. Yang pertama, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang atau long term bisa diartikan sebagai suatu penambahan proses baru ke dalam sekelompok proses yang akan dieksekusi oleh komputer. Penjadwalan ini terjadi ketika suatu proses yang baru diciptakan dan masih berlokasi di dalam HDD atau hard disk. Pada penjadwalan jangka panjang, apabila makin banyak proses yang diciptakan, maka kualitas setiap layanan untuk setiap proses akan berkurang. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan jangka menengah atau medium term adalah suatu keputusan menambahkan suatu proses secara keseluruhan atau sebagian ke dalam memori utama, atau scheduling tersebut terjadi pada saat swapping. Yang ketiga, penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek atau short term adalah keputusan di mana memilih salah satu proses yang akan dieksekusi di antara beberapa jumlah proses yang sudah atau telah siap dieksekusi. Scheduling ini sangat sering dilakukan dan penjadwalan tersebut juga mempunyai tugas untuk mengirimkan job atau dispatcher. Yang keempat, penjadwalan I/O. I/O sendiri berarti memilih proses yang mana yang akan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menggunakan I/O device di antara beberapa proses yang akan sama-sama menggunakan device tersebut. Studi kasus. Penjadwalan yang ditetapkan dalam perusahaan adalah dengan menggunakan aturan FCFS, First Come First Served, yaitu menjadwalkan produk dengan waktu kedatangan yang lebih awal dan berdasarkan urutan pengerjaan job yang banyak melewati beberapa mesin. Contohnya, blok mobil datang terlebih dahulu dibandingkan di Excel. Maka blok mobil didahulukan terlebih dahulu pengerjaannya dibandingkan dengan Excel. Dalam penjadwalan perusahaan, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah blok mobil, job 1, diikuti cylinder head, job 2, piston, job 3, connecting rod, job 4, dan roda gigi, job 5, dan as crankshaft, job 6. Penjadwalan yang dilakukan perusahaan yaitu sebesar 918,184 menit.
Hasil dari penjadwalan dengan metode non-delay menunjukkan total waktu penyelesaian job sebesar 769,506 menit dengan urutan proses job 3, job 1, job 2, job 4, job 5, dan job 6. Penjadwalan dengan metode non-delay menunjukkan total waktu penyelesaian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan penjadwalan yang dilakukan perusahaan, yaitu sebesar 918,184 menit. Pada pengolahan data, terdapat peningkatan utilitas mesin dengan penjadwalan menggunakan algoritma non-delay sebesar 10,728%. Peningkatan utilitas mesin dapat mengurangi waktu pengangguran mesin sehingga dapat meminimasi keterlambatan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 3. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.